Kami jujur ya sebenarnya masyarakat tuh pingin aksi demo gitu sebenarnya, pengen demo besar-besaran sampai pengen revolusi bahkan. Waduh, Ya ini menunggu, sebenarnya menunggu kapan nih Prabowo nih bicaranya gitu. Saya spontanitas untuk melepas PIN itu menunjukkan pertama adalah kekesalan saya, dan kemudian juga kalau orang Jawa bilang saya gregetan ya melihat situasi kondisi di mana posisi Menteri KKP yang tidak mampu memberikan jawaban atau tidak mampu memberikan solusi kepada problem yang dihadapi masyarakat khususnya nelayan ini. Kalau Panglima Perang Kesultanan Banten mengatakan perang ya perang, gitu aja. Ya kalau menurut tenaga kerja saya rasa paling jadi tukang sampah, tukang sapu atau satpam. Karena petinggi-petingginya mereka yang menduduki. rapat kerja antara Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu memantik kegeraman sejumlah anggota dewan. Bahkan anggota dewan dari fraksi Partai Golkar, Firman Subagio, sampai mencabut PIN-nya sebagai ungkapan rasa kecewa. Keberadaan pagar laut memang merugikan warga sekitar, terutama para nelayan, sehingga dikhawatirkan bisa memicu konflik horizontal. Untuk membahas soal pagar laut yang diduga terkait dengan status PSN PIK 2, saya Yasmin Muntas mengundang anggota DPR RI Komisi 4 Firman Subagio dan nelayan terdampak pagar laut Heru Magdis dalam Open Minded. Ya, terima kasih Pak Firman dan Pak Heru sudah menjadi tamu saya di Open Minded pada hari ini. Terima kasih. Senang sekali bisa hadir Ya, dan mudah-mudahan nih pembicaraan kita pada hari ini juga bisa menjadi sarana lah untuk nelayan ya, Pak Heru selaku nelayan untuk menyampaikan aspirasinya kepada Wakil Rakyat Pak Firman dari Komisi 4 DPR RI. Nah, sebelum saya bertanya ke Pak Firman, kita nonton dulu ya Pak, raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Rakyat ini menunggu apa endingnya. Jangan sampai rapat hari ini hanya merupakan anti klimaks. Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini, rencana saya Pak. Saya lepas Pak. Malu sebagai wakil rakyat. Karena persoalannya sudah berlarut-larut. Ini rakyat sudah menuju bahwa ada skenario bahwa pejabat-pejabat tertentu melindungi terhadap proyek besar ini. Ada apa? Gerangan. Ini serius Pak. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama, mumpung Presiden kita semangat, harapan saya DPR sudah semangat, kemarin setelah paripurna kita diterjunkan ke lapangan, Pak Menteri juga harus sama-sama semangat. Ya, sudah kita tonton tadi Pak. Ya. Sekarang juga nggak pakai PIN-nya nih. Nggak pakai PIN. Jadi konsisten masih nggak pakai PIN. Jadi semenjak dicopot itu memang tidak pakai PIN lagi sampai hari ini atau bagaimana? Karena ada ketentuan ya di dalam tata tertib kalau kita paripurna itu harus menggunakan PIN. Namun perlu kami jelaskan kepada publik bahwa sesungguhnya saya kalau kerja resmi di DPR di rapat-rapat selalu menggunakan PIN. Namun ketika itu memang saya spontanitas untuk melepas PIN itu menunjukkan pertama adalah kekesalan saya, dan kemudian juga kalau orang Jawa bilang saya gregetan ya melihat situasi kondisi di mana posisi Menteri KKP yang tidak mampu memberikan jawaban atau tidak mampu memberikan solusi kepada problem yang dihadapi masyarakat khususnya nelayan ini. Karena problem yang dihadapi nelayan pemagaran itu kan sudah cukup lama. Jadi udah berkali-kali kita sampaikan, bahkan kita juga udah mulai komunikasi melalui para pembantunya di sana, Pak Dirjen, Pak Sekjen. Ini KKP harus segera memberikan jawaban apa yang harus diambil tindakannya. Karena ini jelas menjadi problem bagi para nelayan kita, dan di sana juga kita ketahui bahwa
proyek di sana itu kan awalnya memang yang kita rekam atau kita dengarkan dari berbagai lapisan masyarakat kan dulu memang ada program pembangunan di sana PIK. Tapi PIK itu sesungguhnya awalnya adalah ada beberapa perusahaan. Oke. Gitu. Jadi, Kemudian tiba-tiba di belakangan menjadi program strategis nasional. Nah, itu yang mengejutkan. Jadi copot PIN itu memang spontan ya, akibat Betul. kemarahan atau kekecewaan terhadap Menteri KP yang dianggap tidak bisa menjawab ya. Dan Betul. tadi ada kalimat juga Pak Firman mengatakan siapa ini yang dilindungi atau mau melindungi siapa. Jadi Anda sebenarnya melihat bahwa Menteri KP itu jawabnya yang tidak strict to the point, Iya. itu seolah-olah ingin melindungi. Dan itu siapa? Ya itu sampai sekarang ini kan publik udah tahu lah siapa yang punya di sana kan. Jadi kita nggak perlu buat satu statement mengulang-ulang, tapi publik udah tahu di sana itu proyek siapa, dan proyek ini udah cukup lama sebetulnya. Nah oleh karena itu kembali lagi konteksnya kepada kami di Komisi 4. Kami ini dari DPR ini tidak memunafikan lah atau investasi atau program strategi nasional itu sebuah keniscayaan. Namun aturan regulasinya itu harus ditaati, ditaati dan kemudian dipenuhi, dan kemudian juga tidak perlu masyarakat itu selalu jadi korban dengan dana proyek besar. Karena tujuan daripada pembangunan itu kan salah satunya adalah bagaimana agar masyarakat di sekitar sana itu jauh lebih sejahtera. Tapi yang ada justru terbalik. Dan yang kami terima laporan dari masyarakat tidak hanya Pak Heru saja, tapi juga ada masyarakat keturunan Tionghoa yang dulu itu adalah terkenal Benteng. masyarakat Benteng. Iya. Itu juga menyampaikan kepada kami. Bahkan ada yang nangis-nangis tanahnya yang sekian, kemudian dijual, dibeli dengan paksa, kemudian kalau enggak diintimidasi oleh macam-macam lah. Yang seperti kami sampai wakil rakyat merasakan. Merasakan bahwa kok seperti ini ya gitu. Tidak sesuai dengan aja tujuan pembangunan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir bahwa ini Pak Firman copot PIN-nya mungkin sebenarnya udah terencana atau bagaimana, sebenarnya enggak, itu spontan karena memang tidak puas. Bukan pencitraan juga. Oke. Spontanitas. Bukan pencitraan, bukan cari sensasi, walaupun setelah itu banyak berita dan termasuk salah satu alasan kami mengundang karena salah satunya adegan itu ya. Tapi artinya memang itu suara hati lah ibaratnya seperti itu ya. Dan merasa bahwa Menteri KP itu jawabnya kurang memuaskan karena terkesan ada yang dilindungi dan sebagainya. Nah, sebelum saya ke Pak Heru, saya mau tanya juga satu hal yang masih berkaitan soal statement yang tadi kita lihat juga, bahwa Pak Firman merasa terkesan Menteri KP itu melindungi, yang tadi nggak mau disebut, tapi sebenarnya kita semua sudah tahu sama tahu. Nanti mungkin Pak Heru yang nyebut atau siapa gitu ya. Dan kita udah sering bahas di sini. Tapi kalau dibilang bahwa PIK itu pagar laut itu kan 30 kilo. 30 kilometer, 16. Sementara dikatakan bahwa PIK 2 itu kan enggak segitu Pak, gitu alasannya. Tapi kan dari narasi Pak Firman tadi seolah-olah ya emang ini mengarah ke situ dan Pak Menterinya enggak mau terbuka menyebut itu. Betul enggak? Ya, kalau kita mendengarkan laporan dari berbagai elemen masyarakat di sana, kan jelas bahwa sudah ada yang mengakui. Yang termasuk yang mengakui yang masang itu adalah merupakan penugasan, ada perintah gitu kan. Yang merintahkan juga jelas, nanti Pak Heru mungkin lebih tahu ya. Yang merintahkan jelas, atau kemudian biayanya jelas, terus kemudian bambunya juga dibeli dari mana jelas, atau kemudian sarana prasarana pendukung jelas. Kan ini keterlaluan kalau sampai tidak tahu. Padahal ini sudah menjadi isu yang cukup lama ya Pak Heru ya. Isunya udah lama Mbak. Bukan kalau ini baru seminggu 2 minggu, saya maklum. Ini udah cukup lama. Bahkan kami sendiri tahun 2009 saya menjadi pimpinan Komisi 4 itu sudah mulai mengkritisi. Karena di dalam kajian lingkungan hidup strategis di era pemerintahan sebelumnya, di proyek PIK sana itu sebetulnya tidak lolos. Itu bahkan zaman Presiden SBY dong?
Pak Harto ke SBY kalau tidak salah. Itu udah ada kajiannya. 2009. Ya, bahkan saya udah punya data-data dokumennya itu ada lengkap. Oleh karena itu saya terkejut kok tiba-tiba kok menjadi proyek yang raksasa seperti itu gitu loh. Nah, apakah ini dipenuhi nggak itu kajian hidup lingkungan strategis itu? Padahal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja pun itu juga diatur begitu ketatnya untuk masalah KLHS itu. Bahkan AMDAL juga ketat sekali. Tapi begitu cepatnya dan kemudian pembangunan luar biasa, infrastruktur jalan sudah. Saya baru pertama kali masuk karena saya agak khawatir karena beberapa teman-teman yang menyampaikan waktu itu konon katanya kalau hari-hari tertentu itu tidak semua orang bisa bebas keluar masuk di sana. Ya mungkin untuk masuk ke wilayah karena memang ada komplek-komplek rumah yang itu kan begitu masuk komplek tertentu ada pagar, ada penutupnya. Kalau jalan raya sih terbuka, tapi masuk ke situ akses ke dalam perumahan itu nggak boleh. Nah ini saya juga heran kenapa sedemikian ketatnya itu kan. Ini kan menjadi pertanyaan publik. Apakah sebuah wilayah yang dibangun menjadi perkotaan baru atau kemudian harus eksklusif, rakyat tidak boleh melihat, atau kemudian apalagi kami sebagai wakil rakyat kemudian kalau seandainya ingin mengetahui kan sah-sah saja, karena wakil rakyat itu kan punya tugas kewajiban menyerap aspirasi dan juga memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu sumpah jabatannya. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang sifatnya itu dianggap itu tidak wajar, kita boleh melakukan kunjungan-kunjungan spesifikasi mendadak untuk melihat kemenangan. Kan harusnya kan boleh. Ini kenapa tidak boleh? Ini yang menimbulkan pertanyaan. Eksklusif daripada pemilik rumah di sana itu sebetulnya ada pertanyaan siapa yang berdomisili di sana. Jadi saya mau ke Pak Heru tapi dijawab singkat aja Pak. Jadi berarti DPR sebenarnya Komisi 4 sempat mau berkunjung ke atau sidak atau ke wilayah tersebut tapi tidak bisa atau seperti apa? Secara individu perorangan. Kami sebetulnya keinginan lihat ke sana, tapi ketika itu kan ada informasi yang konon katanya agak dipersulit. Tapi kemarin dengan adanya yang isu yang semakin semakin kencang di masyarakat, maka kami mengusulkan pada pimpinan supaya kita melakukan kunjungan agar ada informasi yang kedua belah yang terbuka. Jadi kita jangan yang mendengarkan keluhan masyarakat, tapi kita juga lebih alhamdulillah ternyata setelah di sana memang betul tidak hanya pagar bambu 30,16. Yang lebih mengejutkan itu adalah di wilayah sebelah PIK 2 perluasan sana itu ada juga yang sedang diajukan adalah hutan lindung seluas 1.603 hektar. Itu yang sebetulnya hutan lindung itu adalah hutan mangrove yang betul-betul kita lindungi. Karena itulah yang untuk menjadi pertama itu sebagai bumpernya terhadap abrasi. Terus kedua juga memang disitulah nelayan untuk mencari nafkah. Karena ikan-ikan kepiting, atau kalau di Jawa ikan blodok, kemudian macam-macam itu ada di bawah itu. Nah ini yang saya kok begini ya gitu. Nah kalau itu seandainya 1.603 hektar kemudian itu akan dialihfungsikan untuk wisata, terus bagaimana nasib masyarakat di sekitar sana? Kami terus terang memikirkan masalah ajas manfaat bagi masyarakat itu akhirnya kan dikesampingkan gitu. Ya, saya ke Pak Heru dulu ya. Tadi kan Pak Firman udah cerita juga. Jadi dari soal bambu, jadi kita sebenarnya tadinya mau fokus ke pagar bambu dulu, baru soal PSN PIK 2. Tapi nggak apa-apa tadi menyeluruh lah. Nanti sebagian lagi kita perdalam. Nah, Pak Heru, soal pagar bambu dulu nih. Kapan sebenarnya pertama kali, kan kalau dari yang saya baca itu pagar laut itu sepertinya tidak dibangun secara serentak. Ada yang bilang di 2024. Tapi ada yang bilang misalnya kayak di Kohot itu 2022 karena kan itu terdiri dari 16 desa kan, mungkin nggak serempak di 16 desa itu langsung dibangun, makanya dia bertahap-tahap. Jadi ada yang mungkin diawali dari tahun 2022, ada yang 2023, ada yang 2024. Nah, Pak Heru sebagai nelayan di Kronjo mengalami itu sebetulnya di wilayah Bapak di tahun berapa atau sepanjang pengetahuan Bapak pagar laut itu dari tahun berapa Pak?
Terima kasih sebelumnya ya. Hmm. Setahu saya karena saya berdomisili di Pulau Cangkir, Iya, Pulau Cangkir. kampung tematik Bahari Nusantara Pulau Cangkir, Desa Keronjo, dan kami di sana 25 tahun, Bu. Setahu kami sih pembuatan pagar bambu yang dimisteriuskan Iya. kemarin itu Iya. kayaknya nggak bertahun-tahun. Itu saya tahunya itu sekitar bulan Agustus kemarin. Nah, itu kalau di Keronjo itu mulainya bulan September, awal September. Dan juga itu pembuatan bambu itu bukan secara serentak, Bu ya. Jadi bertahap memang sih. Iya. Cuman jatuhnya terakhirnya itu di Keronjo, tepatnya di Pulau Cangkir. Kebetulan di sana ada objek wana wisata Jarah Pangeran Jaga Lautan Pulau Cangkir, Syekh Waliuddin ya, anaknya Raja Banten, dan juga banyaklah pengunjung-pengunjung, bahkan ribuan pengunjung di sana, banyak yang menyaksikan itu. Menurut kami ya kalau memang bertahun-tahun itu saya rasa nggak mungkin. Nggak ya? Karena umur bambu itu paling 8 atau 9 bulan patah karena dimakan usia ya. Ada tritip kata orang saya itu, kata orang nelayan ya. Jadi sebelum Pak Heru lanjut, jadi kalau ada statement dari mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang mengatakan nih teman partainya Pak Firman nih, tapi nanti kita bisa elaborasi lagi juga ke situ, yang mengatakan bahwa ini sebenarnya dari tahun 2014 pada saat beliau menjabat udah ada gitu. Jadi mungkin itu berbeda atau ya apa gimana? Nggak ada. Kita kan punya kegiatan di laut juga, Bu. Pasti tahu kegiatan. Tapi ada fotonya sih Pak, saya lihat itu. Ya itu mungkin di wilayah lain. Dan juga itu fotonya, saya pernah lihat fotonya. Itu bukan spek yang dikerjakan sekarang. Itu beda. Itu foto yang kemarin itu speknya itu spek rumpon. Bukan pagar laut. Nah, jadi kita tiap harinya itu nganter orang mancing, Bu ya. Kadang-kadang ngurus di budidaya kerang hijau atau apa. Jadi setahu saya tahun 2000 berapa? 22 atau 2024? Enggak, kalau statementnya itu 2014. Bahkan menurut Pak Heru 2022 aja juga belum ada ya. Jadi memang tahun ini. Iya, masih harusnya pagar laut yang heboh ini adalah tahun ini dikerjakannya. Jadi beda dengan yang 2014 yang diklaim sudah ada itu. Nah, pada saat pembuatan itu saya sempat lihat juga di salah satu tayangan Pak Heru katanya sempat diajak apa enggak Pak untuk ikut masang itu? Sempet sih. Sempet waktu itu ajakannya karena kita punya kapal perahu gitu kan, untuk mengangkuti material, karena materialnya datang ngompoi tiap malam kan, pakai mobil truk gitu. Disewa jadi jadi pengen sewa kapal saya. Ya, jadi kita kenanya ongkosnya berapa kan gitu tentunya ya. Dan juga seperti apa sih upahnya. Itu bulan apa itu? Itu bulan September. Bulan September. Ditanya upahnya berapa katanya? Upahnya waktu itu dia belum jawab. Nah, yang jelas katanya borongan gitu, peritasi. Jadi lebih ke sarana untuk ngangkutnya, bukan masang bambunya gitu ya? Iya, buat ngangkutnya aja. Buat ngangkutnya aja. Itu ngangkutnya kapan Pak? Malam, siang? Jadi nggak ada keputusan untuk kerjasama ngangkut itu, Bu, karena ya, artinya bukan harganya ketika belum deal. Yang Pak Heru ketahui ngangkut-ngangkut bambu itu di wilayah Bapak itu pada saat malam atau siang? Oh, pagi. Ngangkut ke lautnya. Kalau armadanya ngangkut dari truk itu siang malam. Wilayah Kohot mungkin siang ya, di Pulau Cangkirnya malamnya gitu. Waktu itu yang ngajak Bapak siapa? Kan ada nama Tison, ada nama Mandor Memet, atasannya Tison. Nah, orang-orang itu ada yang berhubungan dengan Bapak nggak? Waktu itu melalui RT, mungkin RT dari Tison gitu. Tison minta ke RT suruh cari tenaga kerja atau gimana gitu kan. Nah itu, jadi RT yang mengajak. Kalau memang ya mau ya silakan, kalau maupun nggak masalah kan gitu. Jadi nggak ada paksaan Nggak ada untuk paksaan. itu, tapi yang mencari-cari tenaga kerja itu dari aparat desa ya? Maksudnya dari kepala desa turun ke atau gimana nih Pak? Kalau di Keronjo dari RT dulu. Ya, dari RT sampai yang turun ke ngajak, RT ya. Cuman sayang warga Pulau Cangkir itu nggak ada yang mau. Oh, kenapa Pak? Karena ya mungkin satu proyeknya nggak transparan ya, nggak ada sosialisasi.
nggak ada pembinaan, apalagi ada apa gitu kan, Kopdar lah minimal, bahwa proyek ini buat ini gitu, paling tidak tahu lah. Jadi dari situ, karena tidak ada sosialisasi, warga Pulau Cangkir nggak ada yang mau kerja. Gitu. Tapi ada kalimat nggak, oh ini proyek PIK 2 atau ini PSN, program pemerintah, ketika ngajak gitu? Ada. Nah, jadi itu ketika paginya ada pekerja, sempat ditanyakan, pekerjaannya itu dari wilayah Teluk Naga dan Ketapang itu. Maaf nih Pak, ini proyek dari mana? Gitu. Siapa sih kira-kira apa pemborongnya atau siapa ya? Nah, ternyata dia bilang proyek PSN, PIK gitu ya, PIK 2. Oh emang lagi booming kan? Waduh sampai ke laut segala macam. Buat apa pagar katanya? Laut sampai di pagar, udah daratnya udah ditimbun, kalinya sudah diuruk. Nah sekarang ke laut. Waduh, jangan-jangan nih rame nanti kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi akhirnya kan semua orang tahu. Ini udah hak publik ya, semua juga tahu. Nah, sampai sempat ada penyegelan segala macam kan. Nah, akhirnya turun instrumen-instrumen dari pemerintah, ya TNI AL ya, bersamai dengan nelayan. Ya gede repot juga itu nelayan, swadaya nyabutnya. Nggak ada yang gaji, nggak ada apa gitu kan. Tapi alhamdulillah pada mau gitu. Untungnya. Mas Heru boleh majuan Pak Heru. Ya, Nah, siap. Ya jadi pada saat itu seperti itu ya. Akhirnya temannya Pak Heru ada yang dipekerjakan untuk pekerjaan itu, untuk pasang bambunya atau untuk mengangkutnya. Kalau teman nggak ada Bu. Oh ya warga tadi tetangga kecamatan. Iya kata Pak Heru tadi nggak ada warga Pulau Cangkir yang mau karena merasa kurang jelas ya. Atau mungkin merasa juga kan ini ada wisata yang terambil religi, atau apa kayak gitu, ada perasaan seperti itu nggak? Semua juga perasaannya begitu. Bahkan di sana kan ada warga kurang lebih 300 warga ya di objek wisata Ziarah itu, semua juga udah bimbang, udah pastinya diuruk gitu. Makanya takut sampai sekarang pun masih kebayang gitu takutnya seperti apa, karena yang ada sertifikatnya aja kan diambil, apalagi yang nggak ada. Nah di situ kan lahan BUMN Bu, milik negara, milik Perum Perhutani. Iya di petak 1. Jadi mungkin ada perasaan di satu sisi kalau saya bangun ini, soalnya ada juga beberapa nelayan yang punya pikiran, yang punya pendapat seperti itu Pak Firman. Jadi kalau saya ikutan pasang ini, jadi kayak quote and quote kayak berantem sama tetangga juga. Tetangga kan jadi seperti itu. Terhalang juga pekerjaannya seperti itu. Dan sejauh mana Pak Heru terdampak dengan adanya pagar laut itu? Sebenarnya dampak laut itu bukan karena nelayan aja yang terdampak. Petani tambak pun terdampak, ya petani hortikultur, agrikultur ya terdampak, sampai para peternak lah. Itu juga terdampak banyak Bu, sampai di perumahan di kampung-kampung itu banjir. Kemarin aja banjir. Karena kan ada pengurugan sungai apa gitu kan. Nah itu, dan juga ada pengurugan lahan mangrove. Kalau ada ditebang-tebangin, hutan mangrove tebang-tebangin, padahal kan di mangrove itu juga ada pengurusnya. Ada LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah itu pun nggak ada koordinasinya gitu. Saya akan ke Pak Firman, tapi saya mau tanya dulu sedikit. Ketika ditawari atau pada saat mendengar akan dibangun pagar laut itu di pagar bambu, nah itu dibilang nggak ini bukan cuma PSN PIK 2, tapi sebenarnya buat apa sih ini gitu loh? Buat apa? Ada penjelasan nggak ke warga sekitar atau ke Pak Heru pribadi misalnya? Untuk pagar bambu itu? Ya, bangun pagar laut itu sebenarnya buat apa ketika diinfoin ke warga itu? Waktu itu buat reklamasi, buat pengurugan kan gitu. Nah, kata saya jangan-jangan ini ada kapling-kapling ini, ada sertifikatnya, ada surat-suratnya, SHM-nya atau apa gitu kan. Nah, itu berawal dari situ kecurigaan. Akhirnya kita cari tahu. Nah, ternyata benar juga. Nah, itu pun ya kita harus ngadain aksi segala macam kan. Nah, seperti itu baru keluar loh. Kalau nggak ada aksi mungkin masih catatan ini nggak bakal keluar. Iya, Pak Firman, soal pernyataan barusan bahwa ini buat reklamasi gitu. Nah, di salah satu tayangan Menteri KP sebetulnya juga menyatakan seperti itu. Jadi perkiraan beliau adalah pembangunan pagar laut itu adalah untuk reklamasi alami seperti itu. Dan dia tidak menampik bahwa ini mungkin ada hubungannya dengan real estate. Tapi itu
pernyataan itu keluar nggak ketika di DPR? Ketika itu tidak pernah keluar statement itu ya. Ini keluar di salah satu tayangan. Statement itu kan keluar ketika kalau tidak salah itu di dalam videonya kan kalau nggak salah di doorstop atau di wawancara ya. Seperti saya kan di doorstop itu. Mungkin pada waktu rapat itu setelah selesai di doorstop. Nah, pernyataan-pernyataan memang hampir tidak keluar. Justru itulah yang kami juga agak sedikit gergeten gitu ya. Ini ada fakta di lapangan seperti ini. Padahal beliau juga sebagai menteri kan memiliki kewenangan. Di mana kewenangan sudah didasari aturan hukum, ada undang-undang. Ada undang-undang kelautan. Ada undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada UNCLOS 1982, itu jelas bahwa 12 mil itu adalah lepas 12 mil itu tidak boleh diapa-apain lagi. Nah, persoalan di sana itu ada pagar bambu misterius itu. Memang itu merupakan tahapan ya, tahapan untuk reklamasi. Jadi kalau kita lihat di lapangan itu pagar bambu kan kanan kiri ya, Pak Heru ya. Kanan kiri, terus nanti setelah itu akan ada bronjong-bronjong batu dimasukkan. Nah, setelah bronjong batu dimasukkan itu nanti tahap berikutnya itu pasir ditumpuk. Akhirnya menjadi pembatas. Kalau menjadi pembatas, itu lambat laun terjadi pendangkalan yang itu prosesnya akan otomatis akan menjadi tanah daratan yang akan disertifikatkan. Itu yang saya lihat prosesnya seperti itu. Bukan cuma yang akan, sebagian malah sudah disertifikatkan. Nah, yang pertanyaan kami adalah yang tidak terjawab adalah kan di KKP itu kan punya Dirjen Tata Kelola Ruang Laut. Itu kan harusnya kalau itu memang prosesnya benar, kan mereka tahu bahwa itu berproses. Tidak mungkin KKP tidak tahu. Walaupun itu wilayah kabupaten kan prosesnya kan dari pengusaha mengajukan ke kabupaten. Kabupaten mengajukan ke provinsi. Provinsi mengajukan ke pusat. Baru pusat menurunkan izin. Nah, kalau tidak ada izin dari pusat berarti kan ilegal. Nah, kalau sekarang sampai berani memagar sampai 30,16 itu kan separuh daripada panjangnya jalan tol Jakarta Jagorawi. Masa nggak tahu sih? Nah, kemudian fungsi-fungsi pengawasan yang melekat di KKP itu pada kemana Pak Dirjen itu? Saya sampai mengatakan kalau di tengah laut ada kapal yang melanggar begitu cepat ketahuan dan ditangkap gitu kan. Tetapi yang di depan mata di pik itu kok sampai 30,16 km kok tidak nampak gitu. Ini kan merupakan sebuah keanehan gitu ya. Itu yang tidak terjawab sehingga kami juga agak semualah anggota Komisi 4 agak kesel dengan jawaban itu. Ini yang menimbulkan kami terus menimbul semacam ya kemarahan semua anggota lah gitu, karena ini kan problem sudah cukup lama begitu. Nah, saya menyampaikan yang Pak Heru tadi menggarisbawahi bahwa betul Pak, pagar bambu itu usianya nggak bisa lama, karena bambu itu jangankan bambu, yang namanya kapal saja itu kalau diparkir terlampau lama di tepi laut itu yang namanya besi baja itu udah abrasi, itu bisa keropos, apalagi bambu. Kekuatannya hanya berapa lama. Jadi kalau itu bambu dipasang dari tahun 2014, sekarang udah 10 tahun, tidak mungkin itu. Ya, ini menjadi menarik ya karena Pak Firman adalah orang Golkar, terus yang statement mantan bupati juga politisi Partai Golkar, dan saya atau banyak juga yang menduga seperti ini Pak. Menek ATR dari Golkar dan bicaranya cukup keras dan terbuka soal ini. Lalu dilanjutkan dengan Pak Firman dengan aksinya kemarin. Jadi sepertinya Golkar nih kenceng gitu ya. Terus rasanya ada satu yang lain yang mungkin mencoba melembutkan gitu pandangan masyarakat seperti itu. Jadi sehingga timbullah ini sudah dari 2014 dan kalau dari 2014 kan belum ada PIK 2 gitu. Nah, betul nggak kalau ada pendapat seperti itu? Jadi kayak untuk mengimbangi yang keras dari Golkar. Enggak, sebetulnya ini tidak boleh ditarik ke partai politik ya. Ya. Karena masing-masing punya tugas dan kewenangan yang berbeda. Ketika itu Pak Jaki mungkin bertugas sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat dan didukung oleh lintas partai politik.
Sehingga ketika beliau menjabat bupati, bukan semata-mata bupatinya Golkar, tapi bupatinya seluruh rakyat di Tangerang. Nah, kami di DPR adalah melakukan tugas fungsi kami sebagai pengawasan. Kami tidak pandang bulu apakah itu bupatinya berasal dari Golkar atau dari yang lain. Yang kita bahas ini atau kita pertanyakan kan kebenaran daripada pemasangan. Dan kami tidak ada kontaknya dengan bupati sebetulnya. Kami adalah ketika rapat itu adalah dengan Kementerian KKP. Nah, soal di sini ada singgungannya dengan daerah karena mungkin prosesnya ini lain masalah gitu. Nah, Pak Nusron sendiri itu juga menjelaskan sesuai dengan kewenangan yang ada di mereka. Pak Nusron sudah menjelaskan dengan jelas bahwa sertifikat ini cacat prosedur, ya, sehingga dibatalkan. Saya bersyukur karena itu merupakan satu jawaban dari seorang menteri yang tegas karena jelas-jelas bahwa Bapak Presiden sudah memerintahkan baik melalui para menteri pembantunya itu untuk melakukan pencabutan. Nah, itu yang sebetulnya kami lakukan sehingga ketika kami rapat dengan menteri pun itu kita juga minta kepada pimpinan untuk didahului dengan kunjungan supaya kita bisa mendengarkan dari kedua belah pihak, tidak hanya dari masyarakat yang menyampaikan aduan tapi kita juga lihat fisik. Ternyata memang antara fisik dengan aduan masyarakat benar. Jadi apa yang disampaikan masyarakat ya benar adanya seperti itu. Oleh karena itu tugas DPR adalah bagaimana menjualkan hak-hak rakyat itu jangan sampai teranulir dengan hanya proyek besar. Karena saya sampaikan tadi bahwa pembangunan itu sebuah keniscayaan, tapi pembangunan untuk kepentingan siapa? Kepentingan rakyat. Nah, ini yang sekarang kan mulai diaduk-aduk nih, wah bahwa ini proyek ini membayar pajak, ini ya itu kewajiban. Bahkan nggak punya proyek besar pun kami juga bayar pajak. Jangan dikira bahwa kita nggak bayar pajak. Nelayan pun itu juga bayar, ada PNBP. Terus kemudian ini ada rencana ada pajak laut, PBB laut dan sebagainya. Itu kewajiban-kewajiban sebagai warga negara. Apalagi kita sebagai perusahaan yang udah besar ya, bayar pajak itu bukan sebuah keistimewaan, itu wajib di negara manapun seperti itu. Ya, maksud saya yang saya tanyakan tadi adalah ruang juga bagi Bapak untuk mengklarifikasi bahwa ini adalah ya udah urusan sebagai anggota DPR, jadi tidak ada hubungannya dengan partai politik. Betul. Nah, tapi ada pendapat juga nih di masyarakat ya Pak bahwa kok Menteri KP itu kayaknya tidak seterbuka Menteri ATR BPN gitu yang menyatakan bahwa ini memang tidak legal dan terus ada 263 yang punya adalah 2 PT, 234 1 PT, terus 20 1 PT lagi, PT IAM dan PT CIS gitu ya. Nah, lalu ada kesan bahwa Menteri KP ini tidak semarah atau terbuka Menteri ATR yang which is sebenarnya harusnya terbalik, harusnya menterinya laut dong yang lebih marah dengan adanya pagar laut. Nah, menurut Pak Firman bagaimana? Iya, itu. Sebetulnya kalau kita bicara tata ruang laut itu leading sektornya kan KKP. Tidak mungkin sertifikat akan keluar ketika tidak berproses dari bawah. Dari bawahnya tadi, dari pengusaha mengajukan ke kabupaten ke dinas masuk ke ke provinsi ke pusat, baru berproses keluar izin, kan begitu mekanismenya. Nah, kalau Pak Menteri tadi mengatakan tidak tahu dan tidak memberikan jawaban yang pasti, itulah pertanyaan besar kami. Kalau saya justru mengatakan Pak Nusron ini saya dukung sepenuhnya. Dan waktu itu saya juga agak sampaikan, saya sampaikan di dalam rapat. Saya minta juru bicara daripada Kementerian KP supaya betul-betul memberikan jawaban yang pasti kepada masyarakat, jangan berdalih. Dan kedua juga saya minta, saya tidak setuju kalau Pak Nusron Wahid itu dinyatakan membocorkan. Justru bukan membocorkan, cukup transparansi daripada Pak Nusron Wahid itu adalah bisa memberikan kepastian bahwa ternyata sertifikatnya ini sudah keluar dan dikeluarkan tahun sekian. Kan ini ada yang nyeret-nyeret kan, mencoba kan ini Pak AHY dia bawa, atau kemudian yang ini dibawa tanda kan nggak benar semua. Nah ini kan spekulasi untuk seolah-olah dikesankan kan diaduk-aduk gitu ya, kanan kiri diaduk. Nah ini yang sebetulnya saya tidak puas terhadap jawaban Pak Menteri itu. Padahal beliau ini adalah leading sektornya, penanggung jawab utama aja KKP. Kalau bicara tentang tata ruang laut, tidak ada orang lain.
Ya walaupun excuse dari Pak Menteri adalah ekspresi kemarahannya KKP itu adalah langsung menyegel gitu. Itu adalah ekspresi kemarahan dan menyegel menyegel itu sebetulnya saya sebelumnya sudah sampaikan kepada salah satu pejabat di sana. Ya, pembantu Pak Menteri saya sampaikan, tolong ini direspon. Kalau ini tidak direspon nanti akan menimbulkan kemarahan masyarakat. Tolong segera Alhamdulillah nggak lama kemudian Dirjen PSDKP Saudara Ipung melakukan penyegelan. Nah, setelah melakukan penyegelan, kemudian saya telepon, Pak Ipung, itu gimana? Apakah ini cukup sampai di situ? Ya Pak, ini kita segel, kita nunggu 20 hari. Kok nunggu 20 hari? Kita menunggu supaya siapa yang masang ngumumkan. Saya jawab, apakah mungkin seseorang yang memasang dalam bentuk pagar begitu panjang dan ini merupakan pelanggaran hukum, untuk kemudian orang harus mengakui akan mencabut sendiri. Dan masang bambu itu nggak murah, mahal. Yeah. Nah, miliaran. buktinya Angkatan Laut sendiri saja pakai kapal-kapal nelayan juga mampu, akhirnya pakai kapal-kapal besar. Nah, di situ juga menjadi pertanyaan kita, kenapa? Bahkan Pak Presiden sudah merintahkan supaya dicabut. Tapi justru malah Pak Menteri buat statement tunggu sampai 20 hari. Itu kami juga marah. Kenapa mesti ditunggu? Pak Presiden sudah merintahkan itu. Presiden ini kan atasannya menteri, ya kan? Kalau ada perintah kemudian tidak dilaksanakan, artinya apa ya? Mau diterjemahkan sendiri. Itu loh. Artinya apa Pak? Saya nggak mau menerjemahkan sendiri. Tolong dijelaskan. Ya, biar publik dah menjelaskan lah. Ya, biar Pak Heru bisa menjelaskan. Pak Heru bisa menjelaskan Kak statementnya Pak Firman ya. Artinya apa kalau menteri udah diperintahin sama presiden, ternyata artinya minta ditunda dulu kan seperti itu, walaupun alasannya waktu itu. Tidak mungkin orang itu ya mau pasang badan kemudian wah ini saya harus mencabut. Nah, mesti otomatis takut wah saya ketangkap ini. Sama aja kalau pepatah Jawanya itu kutuk marani sunduk gitu ya. Orang yang datang untuk menyatakan ini saya yang masang, saya salah, nah nggak tinggal ditangkap kan nggak mungkin, itu satu yang nggak mungkin. Nah oleh karena konsekuensi ya memang mau tidak mau ya negara hadir untuk menyelesaikan ini dengan cara yang paling mudah. Presiden perintahkan kepada TNI Angkatan Laut. Ya alasannya adalah ganti rugi dan juga itu barang bukti seperti itu. Jadi biar ganti rugi atau dia yang cabut dan itu barang bukti. Tapi sebenarnya itu bisa dimentahkan semuanya Pak ya. Kalau barang bukti sudah saya sampaikan dalam rapat. Itu kurang apanya? Ada pengaduan masyarakat. Sudah ada masyarakat yang mengakui masang. Ini data dan dokumennya ada. Atau kemudian bambunya juga sudah dikumpulkan. Atau kemudian foto penyegelan ada, aparatnya juga ada, Pak Ipung di sana. Itu lebih daripada cukup. Kalau di dalam undang KUHP itu alat bukti cukup 2. Ini lebih daripada itu. Nah kalau kita mau mencari siapa yang sesungguhnya kan tinggal panggil saja. Katakanlah ada si A yang mengakui masang, panggil diinterogasi, mesti dia ngaku siapa merintahkan. Pak Heru aja bisa menginterogasi kok. Buktinya Pak Heru tadi udah bisa ceritakan siapa yang masang, disuruh siapa itu kan. Itu Pak, kan sederhana sebetulnya. Ya. Dari pemaparan atau apa yang disampaikan oleh Pak Firman, apakah Pak Firman mau bilang bahwa sebenarnya Pak Menteri ini sudah cukup kompeten atau tidak dengan pekerjaannya, dan apakah sebenarnya Presiden Prabowo sudah memilih orang yang tepat atau tidak untuk posisi tersebut? Ya kalau penetapan seorang menteri itu kan menjadi otoritas kewenangan daripada Presiden. Ya mungkin ketika itu Pak Prabowo mungkin melihatnya kan ini adalah Menteri KKP sebelumnya dan kemudian diperpanjang lagi. Hanya pertimbangan perpanjangan ini kan kami yang nggak tahu kan itu menjadi otoritasnya dari Presiden. Ya sudah dari 2020 jadi Menteri KP ya. Oke, Pak Heru tadi kan Pak Firman udah cerita soal, kita sudah bahas soal sertifikat itu ya. Dan ada beberapa info bahwa ada sejumlah warga yang KTP-nya dipinjam untuk menjadi dianggap sebagai pemilik sertifikat itu ketika pengajuan gitu. Jadi nama-namanya dicatut seperti itu. Nah itu terjadi nggak? Atau Pak Heru mengetahui itu nggak? Nah, jadi benar ya Bu ya, ada pencatutan SHM atau sertifikat di
wilayah Pantura itu yang di laut ya, di laut pantai utara Kabupaten Tangerang. Beliau mencatut nama. Ya, Nama warganya. Jadi artinya kepala desa ini coba kita telaah satu-satu ya Pak ya. Karena begini, kenapa saya tanya itu? Karena kuasa hukum PIK 2 Mu'anas Alaidit itu kan menyatakan bahwa memang 2 PT itu yang memiliki 254 SHGB, 234 dan 20 PT IAM dan PT CIS ya. Nanti kepanjangannya di sini saya Cahaya, Intan Agung Makmur dan Cahaya terakhirnya Sentosa lah, intinya PT CIS ya. Nah itu belinya dari warga kok katanya seperti itu. Nah ternyata mungkin prosedur untuk mensertifikatkan tanah-tanah tersebut adalah apakah itu satu-satunya atau salah satunya dengan yang menurut pengakuan warga dicatut namanya sebagai pemilik-pemilik padahal tidak merasa membeli tanah gitu ya. Ya, jadi jujur kami juga punya tanah timbul, Bu. Nah, seluas 5 hektar. Tanah timbul itu di bibir pantai Desa Pagerang Ilir. Ya, sampai saat ini juga belum ada yang membeli ataupun transaksi gitu dengan PT-PT beliau yang tadi disampaikan itu. Yang jelas beliau mencatut nama warga tanpa sepengetahuan yang punya KTP. Nah, di kecamatan saya pun terjadi demikian, ada 17 orang. Nah, bahkan besok pun akan audiens dan juga mungkin ada penyelesaian lah. Itu seperti itu. Nah, jadi yang jelas bibir pantai Kabupaten Tangerang itu seluas yang 30,16 km itu saya rasa itu nggak ada surat-surat garapnya awalnya. Berapa tadi? Maaf. 30,16 km. 30,16 ya. Tidak ada surat garap atau tanah timbul atau apa. Yang jelas itu mutlak tanah-tanah negara ya. Ya, artinya klaim Pak bahwa itu adalah kita nggak beli di laut kok, ini adalah empang atau aslinya daratan, dulunya daratan tahun 1982 berdasarkan girik di tahun tersebut. Itu adalah empang dan menurut Pak Heru itu nggak pernah jadi. Itu klaim aja ya. Jadi faktanya adalah bahwa sertifikat itu memang benar diterbitkan di atas laut. Iya, betul. Nah, caranya adalah dengan mencatut nama-nama tersebut KTP. Jadi di desa Bapak ada 17 orang. Ada 17 orang. Gitu. Jadi orang yang nggak punya tanah tiba-tiba jadi punya tanah ya, gitu bahkan orangnya udah meninggal. Sertifikatnya keluar gitu. Jadi kalau misalnya ada 263 sertifikat itu Pak yang sudah diketahui dan ada di desa Kohot itu bisa saja terjadi seperti yang disebut Pak Heru ya, bahwa pemiliknya dari warga-warga yang mungkin dicatut namanya ini nanti bisa dikoreksi. Makanya kuasa hukumnya PIK 2 mudah-mudahan mau kita undang untuk mengklarifikasi hal tersebut ya, cuma kita belum berhasil mengundang. Nah itu seperti itu Pak gitu. Jadi selanjutnya gimana lagi Pak? Jadi diklaim ya, akhirnya jadi punya seperti jadi itu. Punya mereka. Jadi yang punya tanahnya aja nih yang seolah sebelah mana gitu tanahnya, saya juga nggak tahu kan gitu. Ya boro-boro yang di laut, ini darat juga nggak punya. Seperti itu. Jadi ada yang nelayan juga ngeklaimnya KTP-nya. Ada ini juga Pak, yang kami pertanyakan ya, kok bisa yang namanya otoritas daripada BPN mengeluarkan sertifikat di atas laut, menggunakan dasar regulasi apa? Karena jelas bahwa laut itu tidak bisa disertifikatkan kecuali kalau sudah direklamasi, itu baru bisa. Ini kalau masih tadi keterangannya Pak Heru, kalau itu masih dalam keadaan laut ada airnya, itu nggak boleh, regulasi nggak ada itu. Ini kan menjadi satu tanda tanya besar. Nggak ada barangnya. Tapi dalam beberapa kesempatan nih kuasa hukum PIK 2 Mu'anas Alaidit mengatakan bahwa mereka membeli berdasarkan girik tahun 1982 yang menyatakan daerah itu adalah empang, daratan dan kemudian abrasi. Ada statementnya Pak Menteri yang menarik. Menteri KKP. Oke. Kalau nanti coba diputar lagi, beliau mengatakan walaupun toh awalnya itu empang, kalau sekarang faktanya sudah menjadi laut, sudah ada air, itu nggak boleh disertifikatkan. Artinya itu sudah lautan begitu loh. Ini kan menjadi, nah inilah yang tentunya harus ada klarifikasi
dari pemerintah, terutama dari kementerian terkait. Tapi yang jelas bahwa regulasi undang-undang kita jelas bahwa laut itu tidak boleh disertifikatkan. Ketika bisa menjadi sertifikat ini juga agak menjadi pertanyaan besar bagi kami. Kenapa BPN ketika itu bisa mengeluarkan itu atas perintah siapa? Gitu. Dan sekarang ini disinyalir satu kuasa hukum dari kantor hukum akan melakukan hal itu gitu. Jadi kan ini pagar laut melintasi 16 desa. Satu desa sudah punya sertifikat desa Kohot. 15 desa lainnya juga katanya dalam proses untuk pengajuan hal yang sama dengan modus yang sama gitu, dan dilakukan oleh satu kuasa hukum yang sama, satu kantor firma hukum yang sama, Septian Wicaksono. Nanti juga kita berharap bisa mengundang ya orangnya. Artinya untuk mengklarifikasi kalau memang itu tidak benar. Jadi modusnya seperti itu. Pak, kita balik ke pagar laut juga ya. Dengan ketika dibangun pagar laut itu kerugian apa yang dialami? Itu ada sekitar, kalau total ada 3.800 nelayan ya yang terdampak ya. Nah itu apa aja yang Anda rasakan, dan setelah dicabut langsung perubahan besarnya apa yang dirasakan juga? Jadi untuk kerugian sudah jelas ya. Satu tentang terkait BBM. Yang awalnya 2 liter jadi 5 liter awalnya. Dan juga baling-baling juga sempat rusak, patah karena bambu nabrak gitu kan. Juga kadang-kadang kalau kita nangkap ikan tuh agak repot. Yang kayak penangkap bubu buat kepiting kadang nyangkut kan, putus, hilang, dicari kan nggak ketemu. Kayak jaring kena ombak-ombak akhirnya melingkar di tiang-tiang itu akhirnya rusak. Juga ketika musim barat timur, kondisi malam kan hujan angin segala macam, ketika mesin mati ya kan bisa nyandar di pagar itu kan nambah bahaya Bu, karena ditabrak ombak setiap hari kan gitu, setiap detik gitu, akhirnya kapal tersebut tenggelam gitu. Itu sepertinya seperti itu. Dan juga kerugian itu ya banyak sekali. Di sisi itu juga, dari bagan juga seperti itu rusak. Jadi Pak, saya ngelihat nelayan-nelayan ini ada yang, kalau misalnya kita bahas soal pagar laut, PIK 2 gitu, ada yang berapi-api, tapi kayak Pak Heru nih termasuk yang nelayan yang terdampak tapi kok ya sabar gitu. Sebenarnya seberapa terdampaknya sih Pak? Sebenarnya saya tuh terdampak sangat terdampak karena unit usaha saya itu semuanya udah pada kolab Bu. Nah, satu dari destinasi wisata hutan mangrove ya kan hancur, dan juga budidaya ikan bandeng tenggelam, juga ada budidaya kerang hijau atau Pheidipheridis hancur ya kan, karena ombaknya membesar meluap. Karena biasanya setiap tahun itu ketika rob atau pancaroba itu tingginya sekitar 1 meter. Nah ini udah meningkat 1,5 meter gitu. Akhirnya air meluap kemana-mana. Ya wajar lah karena ada pengguguran ya, bukan ratusan hektar lagi, sudah ribuan Bu. Ada tani tambak diuruk, ada sawah, ada hujan, dan juga pemukiman lainnya udah pada diuruk. Akhirnya air itu meluap. Dan juga ya kami jujur ya sebenarnya masyarakat tuh pingin aksi demo gitu sebenarnya, pengen demo besar-besaran sampai pengen revolusi bahkan. Ya ini menunggu kapan nih Prabowo nih bicaranya gitu. Itu akan dilakukan. Dibuktikan gitu kan. Itu akan dilakukan kalau seandainya Prabowo mendukung mereka gitu. Yang raksasa ini itu misalkan para cukong-cukongnya, para londo irengnya masih keliaran gitu kan, ataupun para calo-calo tanahnya masih keliaran, ya itu tentunya kalau memang ada aksi calo-calo tanahnya ini paling tidak ya diamankan lah gitu dengan undang-undang yang berlaku. Ya mungkin itu berarti instrumen pemerintah sudah hadir. Jadi menurut Pak Heru, pembongkaran pagar laut kemarin belum cukup dan belum seluruh instrumen pemerintahan itu hadir? Oh belum, saya rasa belum cukup instrumen itu, cuma TNI AL doang. Sementara yang lain paling ya dokumentasi, paling wawancarai gitu kan. Nah, kalau memang beliau turun instrumennya, mungkin para nelayan juga
nambah semangat kerjanya. Nah, seperti itu. Jadi kemarin juga ada yang swadaya kan, solar sendiri, makan sendiri gitu kan untuk membersamai TNI AL. Nah, seperti itu. Nah, itu juga seiring dengan kekhawatiran Kiai Embai kemarin. Sebelumnya kami mengundang ya tokoh masyarakat Banten, Kiai Embai, yang mengkhawatirkan adanya konflik horizontal kalau misalnya masalah ini dibiarkan tidak selesai. Nah, Pak Firman punya tanggapan soal itu? Ya, kalau kami melihatnya adalah salah satu kekhawatiran kami adalah kalau ini ada pembiaran, maka yang menjadi korban adalah masyarakat. Karena di masyarakat sana itu kan pro kontranya adalah ada yang bekerja untuk pihak tertentu, ada masyarakat yang memang dikorbankan. Kalau Pak Heru tadi, kenapa Mbak mengatakan tadi bahwa kelihatannya kok tenang saja gitu. Saya secara psikologis masyarakat di sana itu udah hopeless gitu ya. Menghadapi persoalan yang udah begitu lama dan kemudian dikesankan kok tidak ada tindakan yang konkret gitu. Siapa yang salah, siapa yang benar, kemudian bagaimana kelanjutan daripada proses terhadap pelanggaran ini. Kalau jelas itu dianggap melanggar kan berarti ada yang bersalah. KKP kan punya PPNS. Kemudian BPN juga punya PPNS. Ini kan bisa melakukan investigasi. Tapi sanksinya cuma administrasi itu, Pak. Nah, apapun sanksinya, kalau kami tuntutannya dibatalkan kan. Kalau itu dibatalkan artinya itu kan sudah menjadi bagian jawaban kepada masyarakat. Karena masyarakat itu sendiri yang hidupnya beneran kan memang tujuannya kan tidak mau. Itu direklamasi karena memang itulah ladang kehidupan mereka di sana. Seperti mangrove tadi. Kalau mangrove itu akan dialihfungsikan atau diturunkan statusnya menjadi hutan produksi dan kemudian akan dijadikan villa-villa atau mungkin dijadikan tempat objek wisata, itu kan juga akan mempengaruhi atau mengganggu daripada tatanan kehidupan masyarakat di sana. Kalau itu dibatalkan otomatis kan mereka bergairah lagi, tidak perlu melaut yang jauh lebih ini ke laut kan, apalagi risikonya sekarang udah cukup tinggi kan. Apalagi kapal-kapal seperti Pak Heru kan kapal tradisional yang konvensional. Itu risikonya luar biasa. Nah ini yang saya rasa ini yang mesti dilakukan ya. KKP melakukan apa, kemudian BPN melakukan apa, dan kemudian mungkin aparat penegak hukum melakukan apa. Ini harus ada koordinasi. Siapa yang harus mengkoordinasikan? Ya tentunya yang punya tanggung jawab secara undang-undang terkait tata kelola ruang laut ya KKP. Oleh karena itu KKP harus cepat itu mengkoordinasikan, kemudian mengkolaborasikan antara aparat ini, aparat penegak hukum, kemudian BPN-nya, terus kemudian pemerintah daerah segera turun bersama-sama gitu. Kira-kira Menteri KP mau dan mampu melakukan itu? Ya kalau konsekuensi seorang menteri harusnya mampu karena dasar hukumnya sudah kuat, apalagi yang mau dipertanyakan. Bahkan justru kalau dia tidak mau melakukan ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa ada pembiaran gitu? Karena biasanya di dalam undang-undang juga ada ketentuan tidak boleh aparatur itu melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum gitu. Yang kami tidak bisa menerima itu sebetulnya kan ada pihak-pihak ya yang kesan kami ya para masyarakat dan nelayan di sana yang diperintahkan untuk mengakui gitu lah. Ini kan seseorang yang buta hukum, tidak tahu hukum, kemudian tidak ada edukasi tentang hukum, suruh mengakui satu tindakan kejahatan yang ada konsekuensi hukumnya. Ini yang kami khawatir. Wah kalau seperti rakyat kita nanti ya dibodoh-bodohin untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperbuat orang lain. Ini bahaya sekali. Kalau seperti ini mereka tidak menikmati jangka panjangnya malah masuk penjara kalau memang sampai pada unsur pidananya. Itu. Ini yang kita khawatirkan. Itulah yang kenapa Komisi 4 itu concern karena betul-betul di sana itu adalah masyarakat nelayan tidak yang lain. Bahkan yang kita respon ini atau yang mengampel kepada kami itu bukan nelayan-nelayan tradisional yang pribumi saja, yang non pribumi juga banyak. Jadi jangan sampai nanti ada dikotomi pribumi non pribumi, tapi di sana kan terkenal ada nelayan Pulau Beteng ya. Pulau Beteng itu banyak yang non pribumi. Bahkan saya dapat telepon dari beberapa
kelompok masyarakat yang non-PRI menyampaikan terima kasih dengan adanya kemarin tindakan Komisi 4 untuk minta kepada Pemda segera menyelesaikan itu. Karena memang mereka betul-betul dirasakan sulitnya untuk mencari nafkah di sana. Apalagi kalau yang tadi Pak Heru menyampaikan ada pemaksaan tanah-tanah yang dibeli dengan harga tertentu, kalau nggak mau diintimidasi. Tadi kan disampaikan juga, nah ini nggak boleh. Di mana kemerdekaan rakyat kalau seperti ini? Iya. Nah, Pak Heru sendiri sekarang kan sudah ada, kemarin kan bulan Agustus katanya para nelayan sempat mengadu ya, kalau nggak salah melaporkan kondisi adanya pagar laut itu. Dan itu kemana dan tidak ditanggapi atau seperti apa? Kalau laporan sih sebenarnya sering, Bu. Jadi sebelum ada pemagaran laut juga dari pembebasan lahan ya, sawah itu pembelanjaan terlalu murah, itu banyak laporan-laporan juga nggak ada yang ditanggapi, baik dari Kades ataupun kepolisian atau apa itu di pejabat tempat itu seolah-olah nggak ada masalah gitu. Nah, maka dari itu setelah adanya pagar-pagar laut baru tuh berarti suara kita menambah dari mulai petani tambak dan nelayan. Nah, berarti ada 4 ya unsur suara kita. Akhirnya ya teman-teman berontak gitu. Itu adakan aksi lah, adakan segala macam. Nah, akhirnya alhamdulillah ya sempat disegel waktu itu kan. Akhirnya dicabut sampai sekarang. Dan itu pun belum selesai, Bu. Nah, itu pun belum selesai karena menurut teman-teman itu ya cabut sampai akar-akarnya kan gitu. Jangan sampai cuma bambunya doang. Nah, itu dan juga beliau pun yang nancap itu seharusnya dia yang nyabut gitu kan, kalau kenapa ngerepotin masyarakat lagi, masyarakat nelayan itu khususnya. Jadi saat ini nelayan menunggu kabar dari instrumen atau pemerintah untuk penindak tegas lah para oknum-oknum tersebut. Dan juga kami mohon berharap ke Pak DPR RI ini khususnya Komisi 4 ya Bapak ya amanat dari para petani tambak dan nelayan ya agar segera diselesaikan karena waktu sudah lama sebenarnya menderita. Jadi harap ya dengan sangat ke Bapak Dewan ya kami selaku perwakilan rakyat agar secepatnya mungkin itu aja Bu ditindak gitu. Ya Kalau tadi Pak Heru kan banyak bercerita juga ya soal itu. Jadi cabutnya jangan cuma bambunya aja sampai ke akarnya. Terus bicara soal revolusi, sesuatu yang sebenarnya juga oleh Kiai Embai dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal dan sebagainya. Nah, yang Anda sampaikan sampai akarnya itu berarti dengan kata lain warga memang bukan cuma nggak mau pagar laut tapi PSN PIK 2 aja jangan semua, ada gitu ya. Semua cabut. Ya kalau bahasa akar mangrove kan banyak, ada akar cakar ayam, cakar serabut, cakar tunggal ya, cakar lutut. Nah itu semua ambil, sampai PSN-nya cabut sekalian gitu, jangan sampai berkeliaran. Karena semua ya masyarakat udah pinter Bu, ke depannya akan jadi apa Indonesia? Ke depannya anak-anak saya akan jadi apa? Masuk ke PIK aja nggak boleh kan, nggak bebas kayak dulu. Kalau BSD kan masih bisa muter-muter ya, Ancol masih bisa muter-muter gitu kan. Nah ini PIK 2 udah beda kemasannya. Jadi pagarnya aja tinggi 5 meter. Nah, seperti itu. Dan juga mereka punya garasi kapal fiber ya, kapal boat masing-masing. Langsung masuk ke rumahnya kan. Ya, kalau dibilang bahwa PIK 2 itu menyerap tenaga kerja, nggak setuju juga ya Pak ya? Ya kalau menyerap tenaga kerja saya rasa paling jadi tukang sampah, tukang sapu atau satpam. Karena petinggi-petingginya mereka yang menduduki. Nah, ya bukan masyarakat sekitar. Satpam terbatas juga ya. Nah, terbatas satpam juga. Paling itu yang saya tahu ya yang udah berjalan. Jadi kalau misalnya tadi Pak Firman gergetan gitu ya, berarti Pak Heru gergetan juga nggak dengan Menteri KP yang belum bisa menyebutkan siapa yang ada di belakang itu, sementara Pak Heru udah bisa nyebut. Sebenarnya sama. Dari awal juga kan undur-undur. Ada keputusan dari mulai sidak akhirnya mundur lagi. Katanya perizinannya belum lengkap. Nah, liburlah 1 minggu, 1 minggu kita demo aksi jalan lagi ya kan. Akhirnya disegel nunggu lagi, saya bakar ya kan buat simbol perlawanan. Pagar itu akhirnya turunlah instrumen kan. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat dulu yang harus menggembos gitu kan. Kalau masyarakat diam, ya tadi itu mungkin sampai
Sumatera itu pagar, atau sampai Merak kalau diam. Nah, maka dari itu ya yang jelas warga kita itu ya masyarakat Banten itu udah paham semua. Jadi kejoliman itu akan menang ketika orang baik diam. Nah, makanya kita paling tidak minimal kasih like lah gitu. Itu. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku jaringan rakyat Pantura gitu kan, JRP atau Sandi. Yeah. Nah itu yang ya seperti yang Pak Firman tadi sampaikan, itu biayanya besar, mungkin ya 10 miliar lebih gitu ya untuk pasang itu. Nah itu menurut Pak Heru ya bukan lah ya, atau seperti gimana? Iya, jadi JRP itu kalau di TV itu cuma iklan. Nah, iklan aja, ya taruhlah pasang badan. Karena yang nyuruh siapa? Ya siapa lagi kan gitu. Mereka yang di sana ya, yang sekarang lagi tren, katanya yang jadi selebritis baru. Ya kayak di dalamnya kan ada Ali Hanafi, ya langsung aja ya. Ali Hanafi ya langsung keaguan. Nah, seperti itu. Nah itu jadi untuk iklan aja. Mereka sempat bilang bahwa bambu ini untuk budidaya kerang hijau. Nah mereka sempat bilang bambu ini untuk mencegah abrasi, dan juga mereka sudah bilang bambu ini untuk mencegah tsunami. Nah itu hal yang konyol sebenarnya. Sekolah di mana dia? Siapa yang belajar kalau memang iya gitu? Setahu saya kalau memang untuk mencegah abrasi itu malah dengan mangrove yang paling keren kan gitu. Karena mangrove itu ada hari mangrove sedunia, hari mangrove nasional. Apa kurang cukup dengan mangrove? Dan juga mangrove ribuan manfaat. Kalau abrasi kan harusnya horizontal, bukan vertikal. Iya. Nah gitu. Itu, dan juga untuk budidaya kerang hijau itu polanya bukan seperti itu, Bu. Iya. Ya, Pak Firman, ada tambahan tuh materialnya. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu, jauh, malah itu atasnya ada karungnya, ada pasirnya. Apakah itu budidaya kerang hijau? Wah, jauh sekali. Iya, mungkin ya anak-anak lain juga paham lah gitu. Walaupun nggak tahu strategi atau polanya, speknya itu paling tidak jauh lah. Dan apalagi untuk mencegah abrasi lah, mencegah tsunami lah. Orang di Aceh aja kapal besar bisa ke kota kok. Keramba juga nggak seperti itu kan masuk bentuknya kan. Ya kalau memang untuk misalkan keramba kepiting ya begitu, nggak begitu bentuknya. Juga untuk bagan sero nggak begitu, jauh. Tapi yang jelas saya pastikan itu buat reklamasi, itu aja. Pak Firman sepakat sama Pak Heru, ini dipastikan untuk reklamasi sebetulnya? Ya kalau kita melihat dari cara-caranya ya, cara-caranya tahapannya kan memang seperti itu. Karena saya waktu masuk ke dalam itu kan ada juga aliran sungai yang ada kapal-kapal nelayan itu, kan itu menjadi menyempit juga kan, karena kanan kirinya juga dipagar seperti itu, atau kemudian di dronjong-dronjong yang isi batu itu dimasukkan ke dalam, atau kemudian ditimpa tanah kalau di dalam wilayah sebelah kanan itu kan. Nah, mungkin dilihat nanti juga seperti itu. Mungkin nanti setelah itu terpasang rapi, maka sedot pasir, kemudian sedot pasir itu dipakai untuk nimbun secara bertahap. Begitu polanya. Ini teknis di laut seperti itu. Dan tadi dikatakan kalau itu untuk pecah ombak atau untuk menahan abrasi, saya sepakat bahwa yang namanya hutan bakung jauh lebih kuat dibandingkan yang namanya pemagaran itu. Jangankan bambu, kalau kita lihat pemagaran yang dari besi-besi lama-lama saja bisa keropos. Nah kalau mangrove itu tanaman hidup, itu jauh lebih kuat. Tapi yang menarik itu kan justru tanaman mangrove-nya sendiri 16,3 ribu hektar itu mau dialihfungsikan untuk kepentingan wisata. Ini kan menjadi kontroversi semua, pernyataan-pernyataan yang tidak masuk di logika, atau mungkin karena ketidaksiapan menghadapi bahwa ini ternyata terungkap masalah besar ini gitu. Mungkin awalnya tenang-tenang saja dianggap kita semuanya diam. Nah, tapi dengan adanya Presiden baru Pak Prabowo, rupa-rupanya tindakannya beda dengan yang sebelumnya. Gitu. Dan DPR dalam 20 hari, apa yang diharapkan dari Menteri KP ini dalam 20 hari? Dan apakah sebelum itu atau setelah itu ada rencana untuk memanggil yang lain? Misalnya Kepala Desa Kohot misalnya, walaupun itu wilayah ATR BPN, tapi kan dia menerbitkan sertifikat
di atas laut. Iya. Nah, itu apakah akan memanggil atau juga misalnya pakar-pakar lain yang bisa membuktikan bahwa memang tidak pernah ada empang di situ? Gimana, DPR akan Ya, memanggil? bisa saja bila mana nanti diperlukan untuk memberikan penguatan data yang ada di DPR, tentunya kita bisa mengundang kementerian-kementerian terkait untuk mengklarifikasi kenapa sampai keluarnya sertifikat di atas ruang laut. Padahal sertifikat di atas ruang laut itu sama sekali tidak dibenarkan oleh undang-undang. Iya. Dan kedua, juga dengan argumentasi yang ada dari masyarakat itu juga perlu juga untuk mendapatkan sebuah penjelasan dan klarifikasi apakah seperti itu adanya. Dan juga tidak menutup kemungkinan kita juga mengundang daripada pihak-pihak para pakar yang memang menguasai dalam undang-undang atau tentang hukum laut dan sebagainya. Itu bisa juga dilakukan. Oleh karena itu kita menunggu dari pemerintah ini yang menjanjikan akan segera diambil tindakan, namun sampai hari ini kita juga sudah berapa hari ya, hampir seminggu, ini belum ada tanda-tanda konkret itu apa yang dilakukan. Ini juga menjadi catatan kami bahwa apakah benar nggak ini pemerintah ini serius untuk mengusut tuntas. Gitu. Nah, ini juga kemarin pemerintah juga menyampaikan bahwa untuk perizinan kan akan dilakukan evaluasi dan kemudian kalau memang prosesnya itu adalah salah maka diminta untuk mengajukan proses ulang. Kami berharap dari Komisi 4 tentunya tidak cukup hanya di situ, karena ini ada tindak kejahatan. Sehingga Pak Heru tadi masyarakat menuntut proses hukumnya seperti apa. Ini juga harus dilakukan. Di dalam proses untuk perizinan itu tidak menghapuskan daripada proses pelanggaran hukumnya. Ini yang harus menjadi perhatian atau menjadi concern kita. Ya. Tidak serta-merta bahwa orang salah divonis hanya kesalahannya untuk mengajukan ulang, tapi kesalahan yang sudah terlanjur dilakukan, ada konsekuensi hukum, ya tetap ada proses gitu. Ya, dan kalau misalkan terkait sertifikat, Pak Mahfud juga punya statement juga nih, walaupun ini bukan komisi Bapak, tapi kan ya itu karena di atas laut. Siapa yang menerbitkan? Betul. Kapan? Siapa yang tanda tangan di situ? Sebetulnya kan nggak sulit gitu, Sangat tinggal mudah. cari. Siapa yang tanda tangan di situ? Sangat mudah. Dan sebetulnya kan kalau Tahun wilayah, berapa? iya tahun berapa? Siapa? Tahun berapa? Pejabatnya siapa yang tanda tangan? Sebetulnya tinggal dipanggil Ya, gitu. Nah, betul. itu berarti kalau itu dipanggil bisa jadi wilayah Komisi 4 juga nggak Pak? Karena itu di atas laut. Ya, ada irisannya ke sana. Tentunya kalau wilayah laut memang di Komisi 4. Gitu. Dan kalau kemarin juga kan ada usulan ya bahwa ini ada setelah 20 hari kalau dirasa kurang memuaskan akan dibentuk panja gitu ya. Terus lalu ada pertanyaan juga kenapa nggak pansus antar komisi, karena kan ada beberapa komisi yang terlibat ya, Komisi 2, 4 dan juga mungkin aparat penegak hukum ya di Komisi 3. Nah, itu gimana Pak tanggapannya? Itu memang kita belum sampai ke sana. Tapi memang kalau ini tidak segera ada penyelesaian, mungkin bisa jadi apa yang disampaikan teman-teman Komisi 2 itu kan memang menghendaki dibentuk pansus, tidak hanya di panja saja. Tapi kemarin kita sudah mendapat jaminan daripada pemerintah bahwa dalam kurun waktu tertentu akan segera diselesaikan, kita tunggu. Tapi kami belum memutuskan apakah panja, apakah itu pansus, tetapi kita belum sampai ke arah sana, kita menunggu daripada pemerintah. Pak Heru, Anda punya harapan ke Menteri KP atau harapan ke Presiden Prabowo? Kalau harapan pengennya langsung Presiden Prabowo. Apa harapannya? Jadi harapannya ya kami selaku masyarakat nelayan Bu ya. Laut sudah cantik lagi aja terima kasih. Jadi paling tidak yang di darat yang kasihan. Karena di darat itu ada pengurugan, ada intimidasi dan lain sebagainya. Jadi maka dari itu kami berharap kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut ya PSN PIK 2 yang zolim bagi saya, itu aja. Mudah-mudahan Pak Dewan kami yang di depan bisa membantu masyarakat kecil ya, khususnya masyarakat nelayan, tani, tambak di sana ribuan Pak yang udah menjerit. Bahkan kemarin juga banjir sampai saat ini, hujan gede. Di kampung-kampung masuk, udah pada menangis Pak. Cuma dia sekarang ya tetap ya bisa keras seolah-olah dia tidak pernah punya salah.
Ya. Jadi kalau memang didiamkan aja, kekhawatiran kami akan jadi bentrokan, Ya. adu domba. Itu ya, maka dari itu segera secepatnya Pak, karena konflik di sana luar biasa. Beda sama konflik-konflik yang lainnya. Karena warga Banten itu ya salah satu sejarah perjuangan itu ada di situ. Darah perjuangan masih kental. Nah, tuh pengennya ribut aja Bu. Jujur aja, nelayan aja pengen ikut demo. Ya, tani tambak pengen ikut demo, buruh pengen ikut demo. Cuman arah demonya di mana? Kan begitu. Dan kapan waktunya? Nah, nunggu raja kita nanti dari Kesultanan Banten. Kalau Panglima Perang Kesultanan Banten mengatakan perang, ya perang. Itu aja. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan harapan kami selaku perwakilan nelayan di Pantura terdengar oleh Prabowo Subianto. Iya, terima kasih Pak Heru. Tapi saya juga masih ada beberapa sedikit pertanyaan ya untuk Pak Firman. Ya. Sebenarnya balik lagi ke kemarin soal raker. Ya. Anda sempat mengatakan, wah saya tadinya mau galak atau takut dijewer Bu Ketua nih. Ternyata Bu Ketua lebih galak gitu ya. Nah, Pak Firman dengan galak kemarin takut dijewer Pak Bahlil nggak? Begini, kalau kami di DPR ini kan masing-masing sudah menyadari dan memahami tugas dan fungsi pokoknya. Yeah. Selama ini masih dalam koridor pengawasan dan apalagi ini sudah menjadi salah satu keinginan Bapak Presiden. Dan kami konsekuensi dari partai pendukung pemerintah tentunya harus mengawal dan mengamankan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden. Nah ini poin yang kami kami sampaikan pada forum ini. Oleh karena itu, kalau tadi Pak Heru menyampaikan bahwa sudah tingkat kesabaran masyarakat sudah mau habis ya, di mana sudah posisi tokoh masyarakatnya sudah mulai berkonsolidasi. Dan kemudian juga ada di tingkat bertahap dari RT, RW sampai ini. Bahkan sekarang para lurahnya ya yang menjadi musuh bersama. Dan lurah sendiri tentunya punya korp, nggak tahu korpnya seperti apa. Kalau ini tidak segera didengarkan oleh pemerintah dan tidak segera dilakukan apa yang menjadi tuntutan masyarakat, saya khawatir ini akan jadi konflik horizontal yang sangat menakutkan. Karena bukan ancaman ya, Pak Heru tadi mengatakan kalau udah panglimanya turun itu tadi, ini udah bukan ancaman tapi kan sebuah warning ini ya yang harus diperhatikan. Artinya apa? Bahwa sampai hari ini pun masyarakat sama seperti DPR masih belum dapat jawaban yang pasti kapan selesainya, endingnya seperti apa. Yeah. Nah tadi ditanyakan takut dijauhin Mbak Titi, itu kan sebagai pimpinan kami di Komisi 4, apalagi juga senior kami juga di Golkar ya, waktu itu sekarang udah pindah ke Gerindra. Itu kami tahu persis bahwa ketika Mbak Titi udah menyampaikan statement seperti itu, ya saya yakin bahwa beliau juga udah dapat berkomunikasi dengan beliaunya. Yeah. Maka itu yang saya khawatirkan ketika kami partai pendukung kenceng, ketua saya enggak itu kan. Nah ini kan, wah bisa berseberangan nih saya kan. Nah ini mungkin partai saya juga bisa jewer saya juga kan. Tapi alhamdulillah beliau jauh lebih tegas pada waktu di statementnya di sana itu mengatakan bahwa harus cabut dan minta segera diselesaikan dan diusut tuntas siapa yang melakukan dan harus ada proses hukum. Itu yang saya anggap bagi saya supporting yang luar biasa ya, jadi, dari ketua kami. Walaupun tidak pertanyaan saya tidak dijawab secara langsung, jadi mestinya nggak khawatir dijewer gitu ya dengan ketua umum Golkar gitu ya. Ya karena kami sudah melaksanakan tugas kita sesuai dengan tugas dan kewenangan kita melakukan fungsi pengawasan dan ini kan keluhan daripada masyarakat dan kami memang harus melindungi daripada masyarakat nelayan kita. Ya. Saya juga ngelihat sesuatu yang menarik sebelum kita closing adalah biasanya DPR itu kalau ke menteri yang dari partai politik tuh kurang galak sebetulnya gitu. Dan Pak Sakti ini kan sekarang tergabung di Partai Amanat Nasional dengan posisi Wakil Ketua Umum. Tapi fakta bahwa anggota DPR Komisi 4 begitu galak itu artinya kan memang sudah sangat kecewa atau marah seperti itu dengan kondisi ini ya Pak ya, atau seperti apa? Iya, itulah tadi yang disampaikan di awal bahwa faktanya memang seperti itu. Masyarakat sudah banyak yang menuntut, bahkan TikTok, YouTube, statement masyarakat melalui handphone yang viral di mana-mana
atau kemudian tidak ada respon gitu ya. Pak Heru tadi juga menyampaikan bahwa kami sudah berkali-kali menyampaikan tapi tidak ada respon. Ini yang menimbulkan kami semakin gamang dan marah gitu. Apalagi ketika Pak Menterinya tidak bisa memberikan satu jawaban yang pasti gitu. Bahkan kita tanya kenapa di stop gitu. Alasannya menunggu 20 hari untuk yang bersangkutan atau yang masang itu mencabut. Jadi itu suatu kemustahilan. Yang kedua juga perlu alat bukti sudah lengkap, apalagi gitu. Jadi ini kan kelihatan bahwa tidak ada keseriusan dan tidak ada kemauan itu. Jadi menurut Pak Firman, Pak Menteri harus siap-siap di reshuffle atau bagaimana? Ya itu presiden yang punya kewenangan itu, kan ini hak prerogatif presiden. Oke. Ya itu jawaban yang paling safe ya. Oke, ya terima kasih Sobat DN sudah menjadi tamu saya. Terima kasih Pak Firman dan Pak Heru sudah menjadi tamu saya di Open Minded, dan Sobat DN terima kasih sudah menyaksikan Open Minded dan saksikan juga episode lainnya Open Minded berikutnya dan sebelumnya. Dan jangan lupa follow Instagram Diskursus Network agar selalu update informasi dan pemberitaan terverifikasi seputar hukum, politik, kriminal, sosial, pendidikan dan hiburan. Saya Yasmin Muntas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.